Selamat pagi semua. Hari ini kita lanjut lagi topik kita. Kita masuk SPSS yang kelima, di mana yang kita bahas di sini adalah statistik inferensi yang pertama. Kalau di pertemuan yang keempat kemarin, pertemuan 3 dan keempat, kita sudah belajar yang namanya statistik deskriptif yang pertama dan yang kedua. Jadi hari ini kita akan melihat yang pertama, kita akan membahas di sini apa itu pair sample t-test gitu ya. Jadi pair sample t-test ini digunakan untuk menguji dua sampel yang berpasangan. Jadi di sini dia ada dua sampel atau dua variabel yang berpasangan. Kita lihat contoh gitu ya. Contoh akan diuji apakah ada pengaruh motivasi terhadap peningkatan yang namanya prestasi mahasiswa. Jadi kita akan melihat apakah ada pengaruh motivasi terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Dengan data sebagai berikut, di sini ada data kita sebanyak 7 gitu ya. Data pertama, data kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Itu untuk sebelum, sedangkan ini untuk sesudah. Oke. Ini dia data sesudah. Maka dari contoh ini kita lihat soalnya. Yang pertama nanti adalah soalnya di sini dia. Oke. Yang pertama nanti kita akan olah dengan SPSS gitu ya. Ini yang olah dengan SPSS. Yang kedua nanti kita buat hipotesa. Oke. Yang ketiga kita akan mencari nilai T-nya. Yang keempat, oke, kita buat keputusan. Kita akan buat keputusan. Baru yang kelima nanti adalah kita buktikan di Microsoft Excel. Oke. Kita lihat dulu yang pertama bagaimana kalau kita olah dengan SPSS-nya. Oke, maka caranya yang pertama kita lakukan adalah kita pastikan data kita sudah kita ketik di SPSS seperti ini. Oke. Kalau kita lihat variabelnya, ada sini dia sebelum, ada sesudah. Untuk tipe datanya adalah numerik, kita buat desimalnya adalah 0. Oke. Kalau sudah, kita ke bagian data view. Sini data view-nya, kita isi datanya. Maka langkah SPSS-nya adalah silakan diperhatikan. Kita klik nanti dari menu analyze, kita pilih compare main. Baru ada di sini namanya pair sample t-test. Oke. Di sini ada namanya pair variable. Jadi pada pair variable ini silakan dimasukkan variabel yang kita uji. Jadi dalam hal ini adalah variabel kita itu adalah berpasangan. Maka kita tandai dia sebelum dan sesudah. Kemudian kita masukkan. Oke. Kalau sudah kita okekan. Oke. Maka hasilnya di sini mau kita lihat adalah min sebelum dan min sesudah. Oke. Kemudian kita akan melihat di sini di rata-ratanya minus 7,143, sedangkan nilai T-nya adalah minus 7,071. Untuk signifikannya adalah 0,00. Kira-kira seperti itu. Oke. Itu kira-kira untuk yang namanya nilai daripada T-nya. Oke. Yang berikutnya kita akan melihat bagaimana dia untuk membuat yang namanya hipotesanya. Tadi nilai T-nya adalah minus 7,071. Oke. Kita lihat hipotesanya. Oke, langkah yang kedua ini tadi cara langkah-langkah di SPSS-nya. Oke. Yang kedua adalah kita akan membuat yang namanya hipotesa gitu ya. Hipotesa itu ada dua bunyinya, ada dia H0, ada H1. Kalau dia H0, oke. H0 itu ada diawali dengan kata tidak. Berarti di sini tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh yang namanya motivasi terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Sedangkan H1 di sini adalah ada.
Oke. Ada pengaruh motivasi terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Itu dia untuk hipotesanya. Yang berikutnya adalah kita akan mencari nilai T, di mana nanti rumus T itu adalah, oke, ini ada rumusnya. Apa rumusnya, Kak? T sama dengan, oke, min sebelum dikurang min sesudah per SMN. Sedangkan SMN itu rumusnya, oke, standar deviasi per akar dari si N. Untuk standar deviasi ini rumusnya akar dari, oke, akar dari sigma X kurang Y kuadrat dikurang sigma X kurang Y dikuadratkan per N dikurang 1. Itulah kira-kira rumus daripada untuk mencari nilai T, SMN, dan standar deviasi. Oke. Jadi standar deviasi ini beda lagi rumusnya. Kenapa? Karena ini adalah variabelnya adalah berpasangan. Oke. Untuk mencari nilai standar deviasinya, maka di sini kita membutuhkan yang namanya tabel bantu. Oke. Tabel bantu, maka kita buat di sini dia untuk tadi sebelum kita buat X, sesudahlah kita buat Y. Oke, ini data kita. Maka kita buat di sini X kurang Y, baru X kurang Y kuadrat. Kira-kira seperti ini. Jadi X kurang Y berarti 50 dikurang 60 minus 10. Oke. 60 kurang 70 minus 10. Kita kuadratkan, ini adalah 10 kali 10, 5 minus 5 kali minus 5. Ini dia, maka ini totalnya di sini adalah ini 400. Ini totalnya minus 50. Ini totalnya 400. Oke, ini totalnya adalah, oke, sebenarnya mencari berapa total X kurang Y adalah 350 dikurang 400, maka totalnya itu adalah minus 50. Itu dia untuk tabel bantunya. Kemudian tadi di sini ada namanya sigma X kurang Y kuadrat, berarti sigma X kurang Y kuadrat, berarti yang 400 ini. Oke. 400 yang ini, inilah dia sigma X kurang Y, X kurang Y kuadrat. Ini sigmanya sigma X kurang Y. Tetapi sigma X kurang Y dikuadratkan. Cari dulu sigma X kurang Y baru dikuadratkan. Maka minus 50 kuadrat. Kita lihat di sini dia sigma X kurang Y kuadrat itu tadi 400. Sedangkan sigma X kurang Y dikuadratkan itu adalah minus 50 kuadrat. Itu hasilnya adalah 2500. Maka kita buat di sini standar deviasi sama dengan akar dari sigma X kurang Y kuadrat dikurang sigma X kurang Y dikuadratkan per N dikurang 1. Maka hasilnya adalah 400 dikurang 2500 dibagi 7 dibagi 7 kurang 1. Oke. Kalau kita bagikan 2500 dibagi 7 itu adalah 357,1443 dibagi 6, maka di sini 400 dikurang 357,143 itu hasilnya adalah 42,857. Ini hasilnya 42,857 dibagi 6 itu adalah 7,143. Kalau kita akar dari 7,143 silakan nanti dihitung. Itu adalah hasilnya 2,673. Itulah untuk standar deviasinya. Kita cari standar error mean, berarti standar deviasi per akar dari si N. Standar deviasi kita tadi adalah 2,73 dibagi akar dari 7. Akar dari 7 itu adalah 2,646. Kita bagikan ini, oke. Maka hasilnya nanti adalah 1,010. Oke, nanti hitung pakai kalkulator, oke. Kemudian kita akan mencari nilai T-nya. T itu rumusnya min sebelum dikurang min sesudah dibagi SMN. Dari manakah kita dapat min sebelumnya? Oke. Maka dari sini berapa dia jumlah atau total dari X, berapa total Y. Total X 350, total Y adalah 400. Maka di sini min sebelum adalah 350 dibagi 7 hasilnya 50.
400 dibagi 7 hasilnya 57,143. Berarti kita hitung T sama dengan 50 dikurang 57,143. Berarti itu adalah minus 7,143. Dibagi 1,010 itu hasilnya adalah minus 7,071. Jadi nanti kita lihat hasilnya gitu ya. Minus 7,071. Kita lihat hasil di SPSS-nya berapa tadi. SPSS-nya. Ini dia tadi minus 7,071. Kita lihat signifikannya ini adalah 0,00. Maka yang berikutnya adalah kita akan membuat yang namanya keputusannya. Maka kita buat di sini keputusan berdasarkan nilai daripada signifikannya. Kita uji jika signifikannya lebih besar daripada 0,05 itu H0 diterima. Sedangkan jika signifikannya lebih kecil daripada 0,05 H0 ditolak. Kita lihat tadi nilai signifikan kita itu tadi adalah 0,00. Sedangkan nilai daripada alfanya 0,005. Kalau kita bandingkan 0,00 dengan 0,05, maka itu adalah lebih kecil. Karena dia lebih kecil, maka H0 ditolak. H0 ditolak, maka keputusannya adalah H0 gitu ya. Maka di sini kita buat keputusannya itu adalah ada pengaruh motivasi terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Jadi kalau kita lihat tadi, H0 ditolak gitu ya, ada pengaruh motivasi terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Yang mana dia keputusannya itulah kita buat. Maka tadi adalah bunyi H0-nya. Itu dia keputusan di signifikannya. Yang berikutnya kita akan buktikan yang nomor 5 adalah di Microsoft Excel. Maka kita kembali ke Excel. Kita pastikan datanya sudah ada sebelum dan sesudah. Kita buat tadi sebelum adalah X, sesudah adalah Y. Berarti X kurang Y gitu ya. Maka di sini sama dengan dikurang sesudah. Ini hasilnya kita kopikan. Ctrl C gitu ya. Ini. Baru kita buat min sebelum. Kita buat di sini min sebelum. Baru kita buat min sesudah. Min sesudah. Baru kita buat n-nya, baru kita buat standar deviasi. Standar deviasi. Baru kita buat standar error of mean. Standar error of mean. Baru kita buat di sini adalah standar error of mean. Baru kita cari nilai T-nya. Kira-kira seperti ini. Maka mencari mean sebelumnya itu adalah sama dengan average. Buka kurung. Sorot dia data sebelum, kita enter. Baru kita buat lagi sini average. Data sesudah yang ini dia. Kita enter. Baru kita mencari n-nya, berarti di sini count. Count. Buka kurung, kita sorot datanya 1. Nah, seperti ini. Kita enter. Baru standar deviasi sama dengan stdef. Standar deviasi buka kurung dari yang dikurangkan. Seperti ini. Dapat dia ya. Kemudian SMN berarti di sini adalah standar deviasi per akar dari, berarti SQRT buka kurung. N kita adalah 7. Kita enter. Kemudian kita akan mencari dia nilai T-nya. Min sebelum dikurang min sesudah. Buka kurung. Ini dia kurang sesudah. Per SMN. Ini B10 kurang B11 dibagi B14. Kalau sudah kita
kita enter. Nah, kira-kira seperti ini. Maka ini hasilnya minus 7,071. Jadi kalau kita lihat hasil di SPSS menggunakan rumus manual dan Excel itu adalah sudah sama. Oke, itu dulu untuk SPSS kita hari ini. Silakan dipahami, silakan diperhatikan. Kalau bisa diperhatikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Selamat pagi.